الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب السماء نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق الحلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat jamaah salat isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah pada malam hari ini, malam ketiga di bulan Ramadan. Kita masih dapat menjalankan amaliyah Ramadan di malam hari ini, yang mudah-mudahan ibadah puasa kita satu hari tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan malam ini kita lanjutkan dengan qiyamul Ramadan, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kultum pada malam hari ini adalah puasa menjadikan kita sebagai pribadi yang jujur. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa adalah ibadah yang secara khusus penilaiannya dilakukan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal perbuatan manusia, kata Allah, lahu, baginya, ya, illa shaum,
kecuali puasa. Fa innahu li, maka puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasan kepada orang yang berpuasa. Hadirin sekalian, jadi ibadah puasa ini sesungguhnya ibadah yang menjadi bentuk persembahan amal kita kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan langsung membalas dengan balasan yang terbaik tentunya. Dan pasti Allah Subhanahu wa ta'ala membalas setiap kebaikan dengan kebaikan yang jauh lebih besar, jauh lebih baik dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu kan minimal dibalas 10 kali lipat. Ya, kita kalau membalas kebaikan rasa-rasanya jarang. Ya. Kalau Allah minimal 10 kali lipat. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ya. Bahkan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan sampai 700 dhifin katanya. Sampai 700 kali lipat. Ya. Maka di sini bagaimana kita bisa bersungguh-sungguh untuk mempersembahkan amal terbaik, ibadah-ibadah terbaik di bulan Ramadan ini, dan kita pasrahkan, kita serahkan balasan terbaik itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hadirin sekalian, ya, selama kita menjalankan ibadah Ramadan, maka bagaimana agar kita menjadi pribadi yang jujur? Pasti landasannya adalah landasan keimanan. Jadi ibadah puasa itu memang harus didasari oleh keimanan. Iman yang baik, iman yang kuat akan mampu merespon ibadah Ramadan itu. Karena ibadah Ramadan ini adalah ibadah yang secara waktu butuh waktu yang lama. Bayangkan selama 1 bulan penuh kita diperintahkan untuk beribadah. Ya. Sementara kita punya hajat, kita punya kebutuhan, kita punya aktivitas. Ya. Maka orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat akan mampu melewati masa-masa sulit atau masa-masa beradaptasi kita melakukan ibadah Ramadan. Ya, sehingga bagi kita sekarang sudah hari kedua ya, sudah mulai biasa lagi kan, kita puasa biasa saja ya. Dari pagi sampai sore lapar itu seperti tidak terasa lapar ya. Kalau lemes pasti ya, lemes pasti, atau kita merasa kehausan pasti. Tapi bagi kita sudah merasa itu biasa saja ya. Karena anggota tubuh kita sudah dikondisikan dengan niat kita berpuasa, kemudian kita sahur, kemudian kita menjalankan ibadah itu dengan menahan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, dan juga tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak amaliyah pahala dari puasa itu sendiri. Orang-orang beriman akan merasa begitu, terbiasa, biasa saja ya, sudah terkondisikan. Beda dengan orang-orang yang keimanannya tipis ya. Sudah hari ketiga, hari keempat ya, apalagi beraktivitas, bekerja, merasa berat ya, merasa tidak kuat padahal badannya kuat misalnya. Itu sesungguhnya bukan karena alasan fisik, tapi karena alasan alasan iman sesungguhnya. Bagaimana dia merespon ibadah itu dengan keimanan yang baik, keimanan yang kuat. Maka kita bersyukur ya. Nah, hadirin rahimakumullah, ibadah puasa ini sesungguhnya juga merupakan implementasi dari ajaran yang mesti muncul dalam setiap ibadah kita. Apa itu? Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau ada 3 komponen dalam agama itu, ada Islam, ada iman, ada Islam, ada ihsan ya.
Maka ibadah puasa ini sesungguhnya bagaimana kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai ihsan dalam setiap puasa yang kita laksanakan. Ya. Karena dalam hadis Nabi dikatakan bahwa ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah, ya, seolah-olah seperti halnya ka'annaka tarahu, engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu, maka apabila engkau tidak mampu melihatnya, fa innahu yaraka, maka yakinlah bahwa Allah melihat. Ya. Nah, ihsan dalam beramal ini, ihsan dalam puasa ini, kita meyakini, merasakan bahwa setiap perilaku kita, setiap aktivitas kita itu senantiasa dimonitor dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang-orang yang berpuasa dia tidak berani, ya, untuk membatalkan puasanya walaupun dalam kesendirian. Misalnya kita di rumah tidak ada siapa-siapa, itu kalau masa sulit, ya, perut, ya, masa lemes, ya, itu kan jam berapa biasanya? Udah lewat zuhur ke sana, ya, itu lewat zuhur. Biasanya kalau sudah lewat asar udah biasa lagi. Itu antara zuhur sampai asar itu, ya, apalagi anak-anak, ya, itu masa-masa sulit biasanya. Nah, kalau orang yang merasakan kehausan, kelaparan, ya pasti, ya, yang namanya puasa pasti lapar, pasti haus, ya. Jadi kalau ada orang yang puasa kelihatan segar terus, ya, itu kemudian dia mengungkapkan, ya, saya nggak lapar, saya nggak haus, itu kayaknya patut dicurigai juga, ya. Justru puasa itu, ya, lapar hausnya itulah yang menjadi ujian. Nah, kalau kita dalam kesendirian, kemudian di rumah tidak ada siapa-siapa, kita merasakan lapar, haus, buka kulkas, itu buah apa? Ada buah, ada sirup, ya. Itu apa? Ngagupayan itu. Ya, menari-nari gitu kan. Itu kan menggoda sekali. Ya, tapi kita tidak berani. Ya. Kita tidak berani untuk membatalkan puasa kita. Sekedar untuk menghilangkan dahaga, meminum seteguk air, kita tidak berani. Kenapa? Karena iman kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Ya. Walaupun kita merasa sendiri, tapi iman kita, keyakinan kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam konteks yang lain, orang-orang yang beriman itu, ya, Bapak, Ibu, hadirin sekalian, pasti merasakan sesuatu yang tidak nyaman, ya, merasa bersalah, merasa ada beban apabila melakukan sesuatu yang melanggar aturan Allah. Itu pasti begitu. Ya, itulah fungsi kontrol iman dalam kehidupan kita. Ya, mengingatkan, ya, mengawasi, membimbing, mengarahkan. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, latihan-latihan seperti ini harus terus kita implementasikan dalam amal-amal perbuatan yang lain. Kalau kita bekerja kita merasa diawasi, dilihat, dipantau oleh Allah karena didasari oleh iman. Kalau kita berniaga, berjualan, berdagang, kita merasa dilihat, dipantau oleh Allah karena dilandasi oleh iman, maka pasti, ya, pribadi-pribadi yang jujur itu akan selalu tumbuh dan berkembang dalam diri kita. Ya. Karena dalam hidup kita itu yang namanya untung itu bukan sekedar kita mendapatkan lebih dari sisi materi. Ya. Jadi kalau kita berdagang, untung bukan sekedar untung kita itu mendapatkan nilai lebih secara materi, ya. Tapi keberuntungan yang kita rasakan itu, yang kita dapatkan, merupakan kebaikan-kebaikan yang akan berdampak pada kehidupan kita, ya. Jadi kalau kita mendapatkan materi lebih tapi didasari atau diakibatkan karena perbuatan-perbuatan curang, sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman itu sebuah kerugian, bukan keberuntungan.
Atau misalnya kita mendapatkan sesuatu secara materi dalam aktivitas pekerjaan kita, mendapatkan bonus lah, mendapatkan materi lebih lah, ya, mendapatkan tips misalnya. Tapi kalau itu melanggar nilai-nilai kejujuran atau bahkan mengambil hak-hak orang lain, sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman tidak merasakan keberuntungan. Itu bukan sesuatu yang beruntung, justru itu adalah kerugian bagi diri, ya. Maka disinilah hadirin yarhamukumullah, ya, ibadah Ramadan ini, wabil khusus ibadah puasa ini melatih kita sesungguhnya agar kita dalam kehidupan ini merasa dipantau, merasa dilihat. Seperti hanya kita dari mulai min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari mulai subuh sampai maghrib kita merasa dipantau, dilihat, ya. Puasa kita itu dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak berani, ya, tidak berani melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan rusaknya ibadah Ramadan kita, yang menyebabkan rusaknya ibadah puasa kita, ya. Kalau itu ditarik dan diimplementasikan dalam aktivitas amal yang lebih luas, dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan keluarga, di pekerjaan, bahkan di jalan, ya, maka yakin, ya, orang-orang yang lulus terhadap dari ibadah Ramadan ini mampu menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang memberikan dampak kebaikan dan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia. Makanya wajar derajat al-muttaqun, ya, derajat orang bertakwa itu adalah derajat yang tinggi gitu. Derajat yang tinggi disematkan, diberikan kepada orang-orang yang lulus terhadap ibadah Ramadan ini. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang paling baik ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Mudah-mudahan kita terus berusaha, kita terus berkomitmen untuk memperbaiki, menjaga, ya, kualitas ibadah kita, kualitas puasa pagi, siang, ya, siang hari kita beribadah, malam hari juga kita beribadah dengan qiyamul lail. Mudah-mudahan akhir dari perjalanan Ramadan ini betul-betul menjadikan kita pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang jujur, pribadi-pribadi yang bertakwa, yang memberikan dampak kebaikan bagi kehidupan kita di keluarga, di masyarakat, di kehidupan berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.